Sekarang kita masuk pada hukum yang kedua. Ammat tadkhin, adapun merokok. Ammat tadkhinu fi haddi dzatihi, adapun merokok, rokok itu hukumnya sendiri fi haddi dzatihi, fayutalakhasu hukmu fi annahu haramun in hasala minhu dhararun kabirun ala sihhati wal mal. Rokok itu hukumnya haram kalau memang merokok itu bisa membahayakan tubuh, bisa membuat bengek, sakit batuk-batuk, bisa sakit jantung, bisa sakit-sakit yang lain, maka menjadi haram hukumnya. Kalau rokok itu menyebabkan sesuatu membahayakan kepada tubuh, maka hukumnya haram. Dan juga termasuk haram juga apabila rokok itu bisa membuat kanker. Apa kanker itu? Kantong kering. Terutama yang sudah berkeluarga. Ada orang suami hidupnya kekurangan tapi suaminya suka rokok. Berasnya nggak ada di rumah tapi rokok terus jalan. Habis beberapa bungkus tiap hari. Maka ini menjadi haram juga hukumnya. Ya, dia ngerokok tapi istrinya, anaknya kelaparan, nggak bisa makan, nggak bisa beli beras. Nah, inilah bahayanya rokok. Ya, udah saya ingatkan kalian nggak usah yang belum merokok nggak usah nyoba rokok. Makanya di sini nggak boleh rokok, nggak boleh di pondok ini. Karena memang jelas bahayanya jelas. Dororun kabir, menyebabkan bahaya yang besar. Itu bapak-bapak kalian itu saya kira ada yang suka ngerokok di rumah itu. Ya, kalau bisa diingatkan, Pak, kurangi Pak rokoknya Pak. Ya, mending buat yang lain. Ya kan, buat sesuatu yang mending buat jajan kalian kan, lumayan. Jadi rokok itu hukumnya haram kalau memang rokok itu membahayakan tubuh dan bisa menyebabkan penyakit dan juga bisa menyebabkan kanker kantong kering tadi itu, bisa menyebabkan kekurangan uang di dalam rumah tangga, maka hukumnya menjadi haram. Wa illa kana makruhan, kalaupun orang yang merokok ini adalah orang yang punya uang dan tidak membahayakan pada dirinya, itu tetap hukumnya hanya makruh, tidak sampai mubah, tapi hukumnya makruh. Makruh itu apa? Sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwasanya hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya, kalau wajib itu kalau kita kerjakan kita dapat pahala, kalau ditinggalkan kita dosa. Kalau sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa, tidak apa-apa. Kalau mubah boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan, nggak ada konsekuensinya. Tapi kalau makruh, kalau dikerjakan memang tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Berarti kalau kalian nggak merokok itu hukumnya kalian mendapat pahala. Nah, ini yang cengar-cengir awas ini jangan ngerokok ini. Ya, awas. Ya, jangan sampai ada ngerokok. Macam-macam merokok nanti bisa dikeluarin dari pondok nanti. Terus yang terakhir apa? Haram. Haram itu kebalikan wajib. Haram itu kalau dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ya, kalian tidak hubungan lawan jenis, maka dapat pahala. Kalian tidak berbuat maksiat, maka dapat pahala. Itu kebalikan daripada wajib. Nah, rokok ini itu kalau memang rokok itu tidak membahayakan tubuh seseorang, itu tetap tidak sampai derajat mubah, apalagi sunnah, tapi hukumnya tetap makruh. Karena biasanya rokok ini walaupun orang yang merokok itu menikmati dia, tapi orang yang di samping kanan kirinya ini ya mereka merasa tersakiti dengan asap rokok yang keluar dari mulut orang yang rokok tadi itu. Artinya apa? Perokok pasif ini lebih banyak mendapatkan bahaya yang besar dibanding daripada orang yang merokok aktif. Ya. Jadi hukum merokok itu cuma 2. Yang pertama haram kalau memang membahayakan tubuh seseorang, mengganggu kesehatannya.
Yang kedua, kalau memang nggak mengganggu, tetap makruh hukumnya. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham. Wal aula, bagaimana yang lebih utama? Wal aula sarfu samani fi masarifil khair. Yang lebih baik ya, daripada uang itu dipakai buat rokok, maka lebih baik dipergunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Ya. Jadi yang lebih baik apa? Sarfu samanihi fi masarifil khair, fi masarifil khairi. Ungdur risalatil khassah bidzalika matbu'ah mulaqah bi majaladil Azhar. Nah, ini kata daripada Syekh Atiyah Syokor dan walamma kanat tadkhin yu'dhi ghairal muddahin bi ru'yatihi wal malaikah tata'adzam mimma yata'adzab bil insan kanat tadkhin fil masjid bidzat makruhan bal asyadu karaha. Nih. Kemudian rokok itu biasanya seperti yang saya sampaikan tadi itu mengganggu orang yang tidak merokok. Jadi orang yang merokok itu mengganggu orang yang tidak merokok. Asapnya mengganggu orang yang tidak merokok. Nah, kalau ada orang yang terganggu dengan sebab rokok tadi itu, maka malaikat juga merasa terganggu dengan orang yang melakukan rokok tadi itu. Malaikat tata'adza mimma yata'adza bil insan. Jadi kalau ada orang menyakiti orang lain, termasuk salah satunya ada orang rokok yang di sampingnya terganggu dengan orang yang merokok tadi, maka malaikat pun sama terganggu dengan perbuatan orang tadi itu. Ya. Mimma yata'adza bil insan kana tadkhin fil masjid bidzati makruhan bal asyadu karuha. Maka apalagi rokoknya ini berada di dalam masjid. Di luar masjid saja makruh, apalagi rokoknya di dalam masjid. Makruhnya sangat-sangat dimakruhkan. Makruhnya sangat mendekati haram. Ya, rokok di luar masjid dan mengganggu orang itu hukumnya makruh. Malaikat tersakiti juga dengan perbuatan itu. Apalagi rokoknya berada di dalam masjid. Sementara masjid itu setiap hari 5 waktu digunakan untuk mengerjakan sholat. Dan biasanya sebab asap rokok itu biasanya itu baunya kemana-mana. Ya, saya juga paling benci kalau ada orang yang merokok seperti itu. Karena nanti tercium, kena pakaian itu tercium. Kalian pernah Kak seperti itu? Iya begitu. Kecium di di baju ini keciumnya bau asap rokok. Lah kalau semuanya rokok di masjid, nanti baunya nggak enak masjid ini. Ya, lagi mana? Rokok itu kan asapnya dikeluarkan dari mulut. Mulut dari lambung. Semua yang ada di dalam dikeluarkan. Seperti orang mengeluarkan kotoran. Hanya saja kalau ini kotorannya lewatnya dari atas. Kalau buang air kan dari bawah. Ini sama aja, makanya bau. Ya, bau. Dan itu bahaya bagi orang yang tidak merokok. Ya. Kalau memang seandainya rokok itu baik, pasti bapak-bapak kalian yang rokok itu menyuruh kalian untuk mengerjakan rokok. Udah kamu nih, saya kasih uang beli rokok sana. Pernah nggak disuruh seperti itu kalian? Pernah nggak? Ada yang dikasih uang suruh beli rokok untuk merokok ada? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau baik bapak ente nyuruh itu. Nih saya kasih uang nih, bapak kasih uang nih sana beli rokok. Buat kamu katanya. Pernah nggak dibegitukan? Ada? Ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kalau memang bagus rokok itu mungkin serumah kalian tuh rokok semuanya. Ya, ibu ente ngerokok, teteh ente ngerokok, adik ente ngerokok, yang kecil-kecil suruh ngerokok, bayi-bayi suruh ngerokok, ya kan? Lah iya. Sudah jelas tulisannya di situ, rokok membunuhmu. Tapi kenapa masih dihisab juga? Ya ini supaya ngedengerin, yang rokok-rokok ini supaya ngedengerin, supaya berhenti dia. Ya. Baik. Jadi kalau merokoknya di dalam masjid itu makruhnya sangat dimakruhkan sekali. Bukan cuma makruh, tapi asyaddu karuhatan, sangat dimakruhkan sekali.